Halo adik-adik, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Aprilia Dewi Putri dari Prodi D4 Kebidanan plus Profesi Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini kakak akan menjelaskan tentang seks pranikah pada remaja. Apa sih seks pranikah pada remaja? Nah, seks pranikah adalah hubungan seks yang dilakukan remaja sebelum menikah. Remaja itu bisa kita sebut dengan waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi dapat pula disebut anak-anak. Nah, remaja atau adolescence berasal dari bahasa Latin, atau adolescence berarti dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Nah, ada 3 klasifikasi remaja. Yang pertama itu remaja awal, di mana remaja yang berada pada rentan usia 12-14 tahun. Yang kedua ada remaja tengah, di mana remaja yang berada pada rentan usia 15-17 tahun. Yang ketiga itu ada remaja akhir, yaitu rentan usia 18-21 tahun. Pada masa remaja terjadi perubahan baik secara fisik, psikologis maupun sosial emosional. Dalam remaja itu memiliki fase pubertas, di mana fase pubertas ini bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Bagaimana sih tanda pubertas pada laki-laki? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kulit lebih berminyak, bahu atau dada menjadi bidang, tumbuh rambut halus pada wajah, di bagian lengan dan sekitar kemaluan. Yang keempat ada penis tumbuh melebar dan panjang, penis menjadi lebih besar. Terus otot kaki, leher, dan dada membesar dan kuat. Itu tanda pubertas pada remaja laki-laki. Bagaimana dengan tanda pubertas pada remaja wanita? Yaitu postur tubuh terbentuk, kulit lebih berminyak, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan, payudara tumbuh membesar, punggung melebar, bagian paha membesar, dan pinggang meramping. Selanjutnya yaitu otot kaki membesar. Itulah fase pubertas dan tanda-tanda pada laki-laki dan perempuan. Bagaimana bentuk perilaku seksual? Nah, bentuk perilaku seksual bisa bermacam-macam, mulai dari bergandengan tangan, berpelukan, bercumbu, petting, atau bisa kita sebut dengan bercumbu berat sampai berhubungan seksual. Selanjutnya ada dampak buruk perilaku seks pranikah. Apa saja dampaknya? Yang pertama yaitu terjadinya kehamilan remaja, kehamilan yang tidak diinginkan, hingga upaya melakukan pengguguran aborsi yang tidak aman. Selain itu, remaja dapat tertular penyakit menular seksual, yang bisa kita sebut dengan PMS, dan berhadapan dengan dampak sosial seperti putus sekolah, stigma masyarakat, dan sanksi sosial lainnya. Bagaimana dengan dampak sosial akibat dari seksual? Yaitu dampak sosial akibat perilaku seksual memicu terjadinya perilaku pelecehan dan kekerasan seksual, penurunan prestasi belajar dan putus sekolah, isolasi sosial, penelantaran bayi dan yang dilahirkan. Bagaimana sih mencegah seks pranikah di kalangan remaja? Yang pertama, remaja itu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Yang kedua, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif seperti berolahraga, seni, dan keagamaan. Yang ketiga, hindari perbuatan yang akan menimbulkan rangsangan seksual. Nah, bagaimana dengan ilustrasi remaja seksual aktif? Yang pertama itu bakal terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, jika sudah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, maka remaja otomatis akan menggugurkan kehamilan atau kehamilan yang diteruskan.
Jika pengguguran kehamilan maka dapat berdampak pada ibu maupun bayi. Yang pertama, kemungkinan akan selamat pada bayi, perdarahan pada ibu, dan infeksi atau infertil. Yang kedua itu kehamilan diteruskan. Kehamilan diteruskan ini bisa terjadi pada ibu dan bayi, yaitu persalinan macet, eklamsia, perdarahan, kematian, itu terjadi pada ibu yang berdampak jika kehamilan diteruskan. Jika yang akan terjadi pada bayi yaitu BBLR atau berat badan bayi lahir rendah, yang kedua prematur, umur bayi yang tidak sesuai, yang ketiga bayi cacat dan bisa jadi normal. Nah, itu kehamilan yang tidak diinginkan. Jika remaja terjangkit penyakit menular seksual atau PMS, bisa jadi sembuh, bisa jadi cacat atau mati atau infertil. Nah, dampak perilaku seksual berisiko pada remaja ini dapat dihindari. Pahami ilustrasi risiko yang akan terjadi dan siapkan masa depanmu yang cerah. Nah, bagaimana jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan? Nah, kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi di mana pasangan tidak menghendaki adanya kelahiran akibat dari kehamilan. Nah, kehamilan itu dapat merupakan akibat dari suatu perilaku seksual atau hubungan seksual baik yang disengaja maupun tidak. Dan banyak kasus menunjukkan bahwa tidak sedikit orang yang tidak bertanggung jawab atas kondisi ini. Nah, kehamilan yang tidak diinginkan dapat memicu aborsi dan terjadi pengguguran kandungan. Bagaimana sih pencegahan perilaku seksual yang beresiko? Nah, salah satunya yaitu dengan mencegahnya, memberikan informasi kesehatan reproduksi remaja yang baik dan benar. Informasi yang benar dapat mengurangi permasalahan remaja. Yang kedua, pendidikan seksualitas dan reproduksi secara utuh sehingga remaja dapat menghindari perilaku seksual beresiko. Yang ketiga, yaitu meningkatkan aktivitas anak muda ke dalam program reproduksi yang sesuai, misalnya remaja masjid, pengurus Karang Taruna, karya ilmiah remaja, pusat informasi, dan konseling pendidikan reproduksi anak muda. Karena anak muda biasanya dapat lebih mudah melakukan komunikasi dan membicarakan masalah tersebut antar sesamanya, serta kegiatan lain yang bermanfaat. Baik adik-adik, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Semoga kita selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.